Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih, hatur nuhun, tarimo kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua, wabil khusus yang kita hormati muliakan Ibu Ketua, Ibu Nur, dan semua ibu-ibu yang tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Tapi rasanya salam sayang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu, majelis taklim Darul Adhkar yang dirahmati oleh Allah, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat karena Allah kita dipertemukan melalui Zoom ini, virtual ini, dengan satu maksud dan tujuan, yaitu satu saja. Kita dipertemukan, kita melalui virtual Zoom ini, niat kita hanya satu, yaitu mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tentunya juga dengan bersilaturahim. Sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dari menuntut ilmu dan juga dari bersilaturahim kita. Karena itu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Kenapa? Ya, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bun? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah
yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin gitu dong. Ya. Saya ulangi Bun ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, para bunda sehat semua ya Bun? Alhamdulillah ya. Ya, saya doakan ya semakin sehat lahir batin, semakin baik ibadahnya. Saya doakan semakin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, pun semoga putra-putri anak cucu panjenengan semua makin baik solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sama-sama kita akan kaji yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Ya, alhamdulillah dengan wasilah melalui Ibu Linda, ya hari ini Allah pertemukan. Karena tidak ada istilah kebetulan, bagaimanapun rencana direncanakan, ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi. Hari ini kita juga bisa virtual ini bukan karena kita sehat, bukan, tapi betul-betul karena rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tertarik dengan nama ya Darul Adkar. Darul Adkar itu artinya base camp-nya orang-orang yang selalu mengingat Allah. Cuman mohon maaf, kalau sudah bicara zikir, zikrullah itu Bunda harus dikaitkan dengan 3 hal. Kita belum dikatakan zikir kalau tidak dikaitkan dengan 3 hal. Jadi bicara zikrullah itu dikaitkan dengan 3 hal. Mohon maaf, ini mukadimah dulu. Jadi baru dikatakan zikir kalau 1 zikir lisani. Zikir lisani artinya lidah kita sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Seperti mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah, astagfirullah. Ini zikir lisani. Mohon maaf kalau saya boleh tanya, para bunda ini ya, mungkin ada bapak-bapaknya belum ya, atau bapak-bapak juga ada. Pertanyaan saya, dalam 1 hari 1 malam kira-kira mampu berzikir berapa ribu kali ya? Halo? Assalamualaikum. Terhitung, Ustaz. Oh, enggak terhitung. Maksudnya enggak terhitung tuh saking banyaknya atau saking sedikitnya itu, Bu? Insyaallah. Masya Allah ya. Nah, itu namanya zikir lisani ya. Zikir lisani, dan itu nanti dikaitkan dengan firman Allah. Bahasa zikir itu indah sekali. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-191. Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang beriman itu senantiasa dia mengingat Allah. Dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, dalam keadaan senang susah kah, sendiri kah, bersama-ramai kah, dimanapun dia tetap keadaan mengingat Allah. Ini namanya zikir lisani. Tapi mohon maaf loh Bun, ada yang dahsyat namanya zikir qalbi. Zikir qalbi artinya kita dalam kalbu kita, dalam hati kita memiliki 5 rasa. Ya.
Mohon maaf ini mukadimahnya agak panjang dikit ya. Jadi zikir qalbi ya, karena itu namanya Darul Adkar. Ini Masya Allah ya, majelis yang selalu mengingat Allah sudah. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan Allah. Saya punya ini, punya itu karena Allah, bukan karena pinternya, bukan karena jeripayanya, enggak. Punya rumah, punya mobil, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Nah, itu kaitnya dengan mengingat Allah. Ada zikir qalbi, yaitu zikir hati. Zikir hati ini apa? Dalam kolbu kita memiliki 5 rasa. Nah, ini boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ya. Ya. Jadi zikir kolbu ini dasar loh bun. Apa itu? Dalam hati kita memiliki 5 rasa. Yaitu rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Makanya orang yang berkelas ini, ya, orang seperti ini jiwanya akan tenang tentram karena semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ketika dia menghadapi ujian musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ini milik Allah, kembali kepada Allah, ya sudah. Ya, saya bisa begini juga karena Allah, saya punya ini juga karena Allah. Nah, itulah. Jadi dalam zikir qalbu, zikir qalbi, dalam lidah kita, hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan satu lagi merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini betul-betul menghujam pada kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian baru yang ketiga namanya zikir amali. Ya. Jadi kalau zikir lisan, lidah kita yang sebanyak mungkin menyebut asma Allah, zikir hati, dalam hati kita memiliki 5 rasa tadi. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, yang ketiga zikir amali. Ya, zikir amali artinya perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita mencerminkan tunduk dengan hukum aturan syariat Allah. Saya ulangi, zikir amali artinya perilaku, sikap kita, perbuatan kita mencerminkan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah yang dikaitkan dengan zikir. Maka saya ingin mudah-mudahan ini menjadi pemantapan lagi dengan nama majelis taklim, yaitu Darul Adkar tadi. Yaitu base camp-nya orang-orang yang banyak mengingat Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf, biasanya saya selalu menanyakan untuk menghantarkan 8 amalan menggapai surga. Saya ingin bertanya lebih dulu. Pertanyaan ini kalau dibilang bisa pertanyaan ekstrim. Begini bun, pertanyaan saya yang pertama. Kalau para bunda, jamaah sekalian, saudaraku seiman, Anda ditanya, amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Halo? Amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna belum? Ya, baik. Ya, insya Allah ya sedang menuju, alhamdulillah. Ya, ini pengakuan yang luar biasa. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Kira-kira kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Halo? Kira-kira kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa. Yang hari ini banyak orang gak jujur. Nah, orang yang jujur mau mengakui kekurangan, kesalahan, kemudian yang terpenting mau merubah diri. Ya, mohon maaf bunda, mohon maaf saudaraku seiman, jamaah sekalian, ketika kita bicara hal-hal yang gak baik pada diri kita pernah lakukan, sudah cepat segera kita tobat, cepat kita segera tinggalkan. Kenapa? Bengkulu, Semarang, ya. Dulu, sekarang gitu maksudnya. Baik, nah pertanyaan yang ketiga. Para bunda, jamaah sekalian, saudaraku seiman, ketika Anda ditanya, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Ingin banget.
Pingin banget masuk surga ya. Masya Allah, tabarakallah ta'ala ya. Amal kebaikan ibadahnya belum sempurna. Kesalahan dan dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi merahmati kita semua. Ya, karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah menyatakan kepada ibunda Fatimah, "Wahai sayangku, putriku Fatimah, kamu masuk surga bukan karena kamu anakku loh." Kalau bahasa kita gitu, Bu. Maka ibunda Fatimah terkejut, "Kok begitu Rasul? Kan aku putrimu, kan aku anakmu Rasul." Maka dijawab oleh Rasulullah, maksudnya, "Ya, tetapi kamu masuk surga karena rahmat dari Allah dan juga dengan perantara amal ibadahmu." Ya, jadi rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita pertahankan. Sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan benar-benar sebagai seorang yang beriman, orang muslim, orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 8 amalan untuk menggapai surga. Ini dasarnya Bunda yang bawa Al-Qur'an bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-13. Surat 13 ini adalah surat Ar-Ra'du. Ya. Surat Ar-Ra'du, Quran saya sih surat yang ke-13 ya. Sama insyaallah ya. Ya, pada surat yang ke-13 dari ayat yang ke-20 sampai 24 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma'amarallahu bihi ayusol. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayi'at ulaika lahum uqbaddar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin boleh atau boleh dah membacakan artinya? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Iya, Masya Allah ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Bunda, saya ingin sebutkan poin-poinnya dulu. 8 amalan untuk menggapai surga. Siapapun di antara kita yang sungguh-sungguh, yang serius, yang banget pingin masuk surga, maka milikilah, lakukanlah 8 amalan ini. Apa itu 8 amalan untuk menggapai surga? Saya ingin sebutkan poin-poinnya dulu. Insya Allah nanti kemudian uraiannya. Yang pertama,
Siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib, yaitu siapa? Memenuhi janji Allah dan tidak menyelisihinya, tidak mengingkarinya, tidak merubahnya, atau tidak melanggarnya. Itu sama saja. Jadi 8 amalan untuk menggapai surga, yang pertama adalah yaitu memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, atau tidak menyelisihinya, atau tidak merubahnya, atau tidak melanggarnya. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah nanti kita akan kaji. Jadi 1, memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, yaitu orang yang gemar bersilaturahim. Ya, gemar bersilaturahim. Ya. Rasulullah menyatakan absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Absus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak ketemu, salam itu diwujudkan dengan mendoakan sahabatnya, temannya, saudaranya, keluarganya, dan muslim-muslimah yang lainnya. Wa'timut ta'am, punya makanan rezeki bagikan, berikan. Jangan diumpet-umpetin. Udah mau basi mau dikasih orang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan silaturahim, ya. Dan sholatlah di malam hari, tahajud, qiyamul lail, dan gemarlah bersilaturahim. Kalau itu kalian lakukan, tadkhulul jannati bisalam, maka insyaallah kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi yang kedua adalah gemar bersilaturahim. Yang ketiga, amalan untuk menggapai surga yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Ini nanti akan menjadi bahasan yang sangat panjang di poin ini, yaitu orang yang takut kepada Allah. Mohon maaf, hari ini banyak orang yang nggak takut kepada Allah. Buktinya banyak yang melanggar, banyak menghalalkan segala cara, lupa akan mati, lupa adanya akhirat. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah sudah dicabut, dan ini mengerikan. Ya. Kemudian yang keempat, amalan untuk menggapai surga yang keempat itu adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk. Bagaimana maksudnya? Nanti insya Allah kita akan kaji. Jadi kalau yang 3 tadi, takut kepada Allah. Nah yang keempat, takut dengan perhitungan yang buruk. Number 5, yang kelima, apa amalan untuk menggapai surga yang kelima? Orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, jadi orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Ibu-ibu biasanya yang nggak sabar, ibu-ibu atau emak-emak ya, yang biasanya nggak sabaran. Biasanya yang nggak sabaran ibunya anak-anak atau kaum istri ya. Alhamdulillah ya, semua. Masya Allah. Alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini, Masya Allah semuanya sabar-sabar. Alhamdulillah, Insya Allah semuanya solihah. Masya Allah ya. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah, sabar banget, nggak gibah ngerumpi ngegosip. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Jadi yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, amalan untuk menggapai surga yang keenam adalah yaitu iqamatis shalah, yaitu mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat. Ya, mendirikan sholat.
Mohon maaf Bunda, jadi ilustrasinya gini ya. Ada yang ngakunya muslim muslimah, tapi dengar adzan kaget, ada loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada adzan. Masya Allah. Ya kalau terus ambil air wudhu sih bagus, tapi kalau gitu-gitu saja, nah macam mana nih? Ya. Nah, mohon maaf. Sebelum saya lanjutkan, jadi yang keenam tadi adalah mendirikan sholat. Ini rumornya sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan. Karena Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, kan gitu. Ya, makanya Islam, paling tidak orang Islam itu minimal sholat yang 5 waktu betul-betul dia dirikan, dia tegakkan, dia jaga. Insya Allah nanti juga ada keterangan khusus kaitannya dengan sholat. Number 7, yang ketujuh, amalan untuk menggapai surga yang ketujuh adalah, nah ini Masya Allah, yaitu gemar mengeluarkan zis. Yang ketujuh, amalan untuk menggapai surga, yaitu yang ketujuh apa? Gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh. Ya. Gemar mengeluarkan zis, maksudnya gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh. Mohon maaf para bunda, untuk mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh itu catatannya cuma satu loh. Menurut saya, untuk mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh catatannya cuma satu loh bun. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodakoh Anda, biar banyak, yang penting ikhlas. Nah, amin ya. Jadi biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas ya. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yang kedelapan amalan untuk menggapai surga itu adalah ini, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, menolak keburukan kejahatan atau membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Saya ulangi, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at artinya menolak atau membalas keburukan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Nah, inilah 8 amalan untuk menggapai surga. Tapi sebelumnya aku nak tanya lebih dulu. Saya mau tanya nih bunda, kalau panjenengan semua ditanya begini, misalkan ada yang jahat sama ibu, nyebelin banget, pernah memfitnah, ya, jahat banget dia. Kemudian suatu hari teman ibu memberitahu, Jeng, bun, itu loh yang pernah nyakitin kamu, yang jengkelin kamu, yang pernah memfitnah kamu itu, dia sekarang lagi sakit loh. Ibu bilangnya gimana? Innalillahi, Masya Allah. Atau alhamdulillah, syukur gitu. Iya bun. Jadi ada yang nyakitin ibu, jengkelin ibu, kemudian dia sakit. Ada yang ngasih tahu, bun, itu yang nyakitin kamu, yang pernah memfitnah kamu, yang jahat sama kamu itu, dia sekarang lagi sakit loh bun. Jadi gimana ibu bilangnya? Apa? Innalillahi atau alhamdulillah. Malah ada yang nanya gini, enggak, emang sakitnya apa sih?
Enggak sih, cuman sakitnya ringan-ringan aja, pilek-pilek batuk ringan. Oh, berarti bukan doaku itu. Astagfirullahaladzim ya. Berarti doanya parah banget itu Bun ya. Baiklah, itulah 8 amalan untuk menggapai surga.